Ultrabook pakai Intel Core Ultra yang performanya juga ultra. Apa itu? Wih, ini laptopnya Asus ZenBook 14 OLED 2024, laptop 1,2 kg yang jadi Ultrabook pertama dengan Intel Core Ultra 5 125H. So, mari kita bahas. Nah, pertama kita bahas dari sisi desain yang mewah banget, sleek dan terasa banget feel premiumnya serta tegas gitu lukan-lukannya. Lihat bagian covernya ada aksen berbentuk monogram A yang bukan cat doang loh ini, tapi emang diukir sama Asus yang bikin laptop ini berasa eksklusif banget. ZenBook 14 OLED ini juga salah satu laptop AI power paling ringan di dunia. Bobotnya cuma 1,2 kg dengan ketebalan di 14,9 mm. Buat dimasukin tas, dibawa kemana-mana, bahkan di tank-tank gini enak banget feelnya. Dan menariknya lagi, walaupun ringan, laptop ini udah dibekali standar militer STD 810H. Jadi tenang aja, meskipun ringan dan tipis, durabilitas laptop ini udah lebih terjamin kok. Buat spesifikasi ya sesuai intro tadi, laptop ini dibekali prosesor Intel Meteor Lake Core Ultra 5 125H yang punya boost clock up to 4,5 GHz dengan konfigurasi core yang unik, 4 P-core, 8 E-core dan 2 E-core low power. Sebelumnya mari kita bahas dulu sedikit soal Intel Core Ultra series ini yuk. Perkenalkan Intel Core Ultra. Intel Core Ultra adalah sebuah lini prosesor baru yang dirancang Intel bukan sebagai penerus dari Intel Core i yang telah ada sebelumnya, tapi benar-benar sebuah prosesor baru yang berbeda. Bisa kita lihat dari sisi arsitektur chip. By the way, ini gua sedikit terangkum dari apa yang disampaikan si Mike dari Nerd Review ya, karena jujur li gua juga belajar dari dia juga nih, menggunakan Intel 4 yang udah mengintegrasikan desain chiplet disaggregated yang katanya bikin prosesor ini punya power efisiensi 20% lebih baik dibanding si Raptor Lake di generasi sebelumnya. Selain itu, penggunaan arsitektur ini juga membuat prosesor ini hadir dengan tambahan 2 low power E-core serta didukung NPU Intel AI Boost dan iGPU baru bernama Arc Alchemist ya. Itu sekilas tentang Intel Meteor Lake yang ada di laptop satu ini ya. Langsung kita masuk ke bagian layarnya yang kualitasnya flagship. Panelnya sesuai namanya pakai Asus Lumina OLED 3K 120Hz. Coloringnya gimana? Karena pakai OLED, warna hitam di sini tuh bener-bener pekat, detailnya luar biasa cakep, color tone-nya juga kerasa nyaman di mata, dan secara color gamut punya nilai di 100% DCI P3. Sertifikasi layar juga udah ada kayak VESA HDR True Black 600, Low Blue Light Certified dari TUV Rheinland, dan SGS Performance yang bikin laptop ini lebih reliable ya, khususnya untuk kesehatan mata para penggunanya. Jadi Asus gak cuma mikirin cuan ya pas ngerancang laptop ini, tapi juga mikirin kesehatan penggunanya. Wah, perhatian sekali ini Bapak Jimilin sang petinggi Asus. Kita ke user experience yuk. Mulai dari keyboardnya yang pas gua pakai typing itu berasa comfy banget. Touchpad nyaman dan presisi, dan entah ya pas pakai nih laptop buat kerja, keyboardnya nih gua rasa ramah banget di telinga suaranya. Dan ternyata pas gua tanya ke Asus, keyboard laptop ini udah dibenamkan sama teknologi yang namanya Quiet Keyboard, yang dari namanya harusnya udah paham ya, diam, silent, tenang. Dan ya buat gua yang emang suka ketenangan saat bikin script, ini tuh nyaman banget dan berguna banget sih si Quiet Keyboard ini. Selain comfy dari sisi keyboard, gua juga ngerasa puas sama daya tahan baterainya. Kapasitasnya 75 Wh buat penggunaan gua yang sering WFH di luaran pakai laptop seharian tanpa bawa charger. Dari pagi ke malam itu udah lebih dari cukup baterainya. Dan bener aja pas gua cek tes pakai benchmark sintetik di PC Mark 10, laptop ini sanggup bertahan sampai 14 jam 4 menit. Good Asus ya. Kualitas audionya juga oke, pakai banget. Tipis sih ini laptop, tapi kualitas audionya nggak kaleng-kaleng. Pakai teknologi super linear speakers by Harman Kardon yang karakter audionya berasa cukup deep, bassnya balance dan treble-nya nggak bikin sakit telinga. Dan powernya cukup dapet gitu loh, padahal ya tipis laptopnya sekecil ini. Dan NPU yang tadi kita bahas salah satunya kepake di sini nih, di sektor kamera. Kita lihat dulu bagian sini. Sensornya nggak cuma satu coy. Ada kamera utama, IR kamera, IR blaster, dan ambient sensor yang fungsinya itu untuk tahu keadaan pencahayaan sekitar kita. Yang singkatnya, kalau keadaan ruangan kita gelap, si laptop ini bisa otomatis nyesuaiin brightness yang tepat untuk nyaman di mata. Simple tapi works gitu loh. Balik ke NPU tadi, yang namanya NPU itu bakal dipakai saat kita nyalain kamera gini.
Emang fitur gini sebelumnya udah ada di beberapa laptop 2023 ya, tapi fitur ini di laptop-laptop kemarin processing workload-nya tuh masih dalam lingkup si prosesor utamanya yang bikin laptop tersebut bakal habisin resource power yang cukup gede untuk optimalin si efek-efek tadi. Beda hal sama laptop ini karena dia udah pakai Intel Meteor Lake yang udah dibekali NPU Intel AI Boost tadi. Otomatis processing workload-nya bakal diproses si NPU itu sendiri dan bakal ambil resource daya yang sedikit banget gitu loh. Jadi nggak ngaruh gimana-gimana ke daya tahan baterai si laptop ini ya. Nice kan? Tetap efisien tapi makin pinter. Oke, tadi udah bahas Intel Core Ultra-nya, terus AI-nya, kini kita bahas ke sisi performa. Hampir lupa, sebelum itu gua mau kasih tahu soal SSD-nya. Yang di SKU ini tuh 1 TB SSD-nya dengan speed di 4900 sampai 5000-an Mbps. Dan untuk RAID-nya di 3000-an Mbps. Sementara buat RAM kenceng sih RAM-nya 16 GB 7500 MHz 7500 coy. Masuk ke benchmark CPU, gua kemarin sempat lakuin stress test pakai SMBC A23 yang loop 10 kali berturut-turut. Terlihat dari sisi poin naik turunnya lumayan berasa ya, dari 9700 ke 9600 ke 9500, drop lagi ke 9100, terus naik lagi, terus turun lagi, kelihatan ada gap gitu loh. Tapi setelah kita kumpulin datanya, ternyata nggak segitunya jauh deviasi performance-nya, di kisaran 3%-an. Dari data yang kita punya, suhunya pun menurut gue masih di ambang wajar sebuah ultrabook. Di running pertama banget pas ngegas Cinebench emang sempat panas sampai 99 derajat Celcius ya, hampir nyentuh TG Max-nya. Tapi setelah itu langsung turun dan kejaga kok di sekitar 79 sampai 80-an derajat Celcius. Jadi menurut gua aman sih di sini. Dari sisi Cinebench A23 pun di data yang kita punya ada improve yang oke juga kalau kita compare datanya sama si Intel 13 Gen. Performa iGPU-nya buset dah mantep coy. Baru kali ini gua lihat iGPU Intel sekenceng ini. Firestrike nyentuh 7500-an poin, terus Time Spy ada di 5500-an poin. Nice deh buat gaming. Gimana? Oke, pakai banget. Valorant tembus loh 200-an FPS walaupun sempat turun ke 150-an ya. Terus gua coba di SOTR juga masih oke lah, di atas 30-an FPS. Ultrabook yang cuma pakai integrated grafik loh ya, bisa main game AAA zaman sekarang. Nice. Nah, terakhir kita masuk ke kesimpulan, apakah segitunya gede improve yang ditawarkan Intel Core Ultra di laptop ini? Lalu apakah worth it laptop ini untuk dibeli? Kalau gede-gedean improve-nya sampai 100% peningkatan dari yang tahun lalu, mungkin ya enggak dong. Cuma Intel Core Ultra yang ada di laptop ini menawarkan efisiensi performa yang cakep abis. Daya tahan baterai, raw power saat stress test, belum lagi inovasi NPU yang bikin laptop ini kelihatan makin pinter secara fungsionalitas untuk menuhin kebutuhan orang zaman sekarang kan. Buat yang belum lihat NPU ini fungsi untuk apa aja, kalian bisa lihat di menit-menit sebelum ini ya. Nah, itu dari sisi Intel Core Ultra ya. Sementara dari sisi Asus sendiri, si laptopnya ini Asus berhasil hadirin tampilan laptop yang cakep, kelihatan simple tapi premium dan elegan banget dengan kalkulasi dan hitung-hitungan perancangan yang tepat menurut gua. Jadi bisa hasilin sebuah ultrabook yang kencang, cukup adem serta efisien dan lahirin user experience yang comfy banget saat pakai laptop. Misal lu nggak bawa charger saat meeting di luar gitu kan, ya nggak apa-apa. Daya tahan baterainya panjang. Atau lu kerja di tempat yang cahaya minim, bisa disesuaikan brightness-nya otomatis. Atau lu mau conference call tapi banyak orang, bisa juga manfaatin fitur webcam yang udah disupport NPU-nya ini. Ya pokoknya kebutuhan gua terpenuhi dengan nyaman gitu, bukan sekedar maksimal ya. Urusan harga setelah kami cek di marketplace, laptop ini bisa kalian beli di sekitar 16 jutaan rupiah ya. Asus pun udah memberikan free Windows 11 dan OHS 2021 senilai 1,8 jutaan rupiah plus protected by Asus VIV Perfect Warranty cuy, atau ADP-nya lah ya. Dan apakah worth it? Menurut gue worth it banget ya dengan experience yang ada di laptop ini. Dan mungkin sampai sini dulu review Asus ZenBook 14 OLED 2024 ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus pemsel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril. Sampai jumpa di Ultra setelah ini. Bye bye.